Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Erna atau yang biasa disapa Ana. Karena kan mengingat pada waktu itu, wah ternyata saya dulu katrok sekali gitu kan misalnya gitu. Bulannya masih komprang itu. Nah, Iya. ini udah siapa? Wah dulu kan memang Meter Garden pada waktu itu yang paling booming, film yang paling booming Oh, sekitar tahun 2022 sampai iya, 2020 mendadak. 2000 Ya, eh masa mereka maaf komprang? bukan 2000 itu 20 tahun yang lalu. Ini cerita 20 tahun yang lalu ya teman-teman, bukan cerita sekarang. Ya, Mr. Garden Saya komprang. masih berasa bahwa saya ini usianya masih muda. Waktu itu memang lagi booming cerita Meteor Garden tahun 2020 Lah ya mereka komprang. 2002 sampai dengan tahun 2004 kalau nggak salah. Itu cerita Korea apa Cina ya? Cina ya, Mandarin. Cerita Mandarin, hampir semua mahasiswa itu mengikuti cerita Meteor Garden. Tapi saya sampai sekarang, sampai dengan detik ini tidak pernah melihat cerita itu. Walaupun semua teman-teman kos itu kalau pada waktunya tayangan Meteor Garden, walaupun teman-teman kos pada waktu tayang serial walaupun hampir semua teman kos melihat Meteor Garden, tapi pada waktu itu saya enggak, sama sekali enggak melihat. Bahkan sampai detik ini saya tidak tahu ceritanya tentang Meteor Garden. Deh, Padahal itu booming sekali. bener nggak kali ya? Tidak pernah. Lah terus tahun dari mana? Saya hanya karena kan teman kos saya Aku ini sempet gitu. suka sekali dengan Meteor Garden. Jadi dia itu Wong Ming Se ya. Ya berarti anak komprang itu. Tom Ming Se atau Wong Ming Se gitu ya. Tom Ming Se dia adalah maniak bukan. Dia adalah penggemarnya Tom Ming Se. Jadi ketika ada cerita Tom Ming Se, rame tikos, pada ngumpul semua. Tapi saya nggak pernah lihat sampai dengan saat ini. Saya juga nggak tahu cerita rincinya Meteor Garden. Cuma secara garis besar cerita itu menceritakan tentang anak orang yang nggak punya, terus ketemu dengan orang yang sangat kaya raya. Cerita-cerita yang memang tipikal cerita yang disukai sama orang Orang Indonesia. miskin. Atau jangan seperti itu ya. Ya iya ya. Orang Seperti kaya cerita aja. Cinderella lah ya, seperti cerita Cinderella atau orang yang merasa miskin ya. impian orang kebanyakan. Mungkin kita juga pernah menginginkan seperti itu. Ya Allah, betapa tidak bersyukurnya kita kalau kita pernah terbersit keinginan untuk hal yang seperti itu maksudnya. Jadi nggak cerita tentang itu ya, nggak cerita tentang, tapi cerita ngalor gitu. Oh iya, saya komprang itu niru temen-temen. Ya mana apa teh? Nggak punya, karena pada waktu itu kan foto Aku perasaan anak It- komprang. itu apa itu namanya, hal yang mewah. Tidak semua orang bisa memfoto. Bahkan foto di HP itu kalau nggak salah baru di era 2004. Itu pun yang memilikinya hanya orang-orang tertentu. Jadi kita memang mengalami apa ya, gap ya, perubahan informasi teknologi itu, mulai dari yang tidak ada internet sampai dengan ada internet seperti sekarang. Wah, kita adalah makhluk apa itu namanya, Makhluk Tuhan yang paling makhluk Tuhan yang paling beruntung. Karena pelaku sejarah, istilahnya pelaku sejarah, dari orang yang sejarah yang tidak ada informasi sampai dengan sejarah yang semua orang bisa menjadi artis seperti sekarang ini. Kalau dulu ya enak, merindukan kehidupan zaman dulu jadinya. kayaknya sekarang. Saya komprang itu niru teman-teman. Pada waktu itu kan tempat kuliah saya itu memang kumpulan orang-orang yang Komprang. berduit katanya. Oh, Ya, kumpulan orang-orang yang berduit, memang tergolong mahal. Riva itu paling ya. Mungkin sampai dengan Komprang. sekarang juga masih tergolong mahal. Saya itu
SPP-nya per bulan itu 2.500.000. Iya, 26. 2 juta saya itu SPP-nya Aku kena 26. sebulan itu 2 Ya, juta bukan bulan, 500. semester. Jangan salah, sampai sekarang, sampai dengan zaman sekarang, gara-gara nilai saya nggak pernah bagus itu, saya sering mimpi Kalau lulus. nggak lulus atau mimpi Itu apa kenapa itu ya? namanya, Aku berat. saya sering mimpi dulu itu. berasa saya ini sedang kuliah di jurusan teknik kimia, Tinggalan ujian lah. masa ujian, menghadapi masa ujian dan tidak ada persiapan sama sekali. Kenapa Bayangkan ya? bagaimana rasanya. Ternyata saya masih trauma. Nah, itu pasti ada maksud lain. Masih trauma dengan kuliah pada zaman dulu. Ketika kembali bangun tidur, akhirnya ya Allah, ternyata alhamdulillah cuman mimpi gitu. Mungkin juga ada teman-teman di sini yang mengalami hal yang sama, mimpi menjalani kuliah dan tidak ada persiapan sama sekali. Yang penting jangan tidak ada persiapan untuk bertahan hidup. Karena kuliah adalah bertahan pada waktu apa, Wi? Konslet. Karena kalau kuliah kan kita bertahan untuk mendapatkan untuk lulus, tapi kalau kehidupan kita bertahan sampai dengan kita menemukan kesenangan menurut kita sendiri. Kan gak jelas sama sekali. Ya iya, kayak abang aja senang. Gak jelas. Kalau saya Yona, kamu di mana sekarang berada? Teman-teman saya dulu itu kebanyakan Ada teman kita laki-laki yang ya. Kalau saya angkatan sudah lupa saya namanya. temennya itu ada 3 yang akrab. Ada yang dari Ya, nonton paling Kalimantan, ada beli yang paling. dari Sidoarjo. Kalau Ngono paling. oh iya, Paling dulu jeng-jeng ngono deh ya. kalau temen saya kebetulan pacar saya pada waktu kuliah itu adalah adik angkatan saya. Jadi karena saya sering mengulang pelajaran, akhirnya saya mengenal adik angkatan saya. Dan sekarang masih berdebah ini. dari itu akhirnya teman-teman saya itu kebanyakan cowok-cowok. Jadi lumrah untuk anak teknik berteman dengan cowok. Jadi kalau ketika saya berteman dengan cowok, karena memang dari dulu saya itu temennya cowok-cowok, kebanyakan cowok, jarang sekali mempunyai teman akrab yang cewek gitu. Iya ya. Nggak lihat dia. Temen SD saya yang akrab, ceweknya hanya 1, yang lainnya cowok semua, dan biasanya anaknya itu nakal-nakal. Beling-beling. Tapi bagus-bagus, maksudnya sifatnya memang baik-baik. Kalau enggak baik pasti enggak berteman dengan saya, karena anaknya nggak baik. Jadi karena ya, saya enggak cocok untuk berteman dengan orang yang jahat. anaknya nggak baik tapi sifatnya baik. Pasti tereliminasi dengan sendirinya, maksudnya orang-orang yang nggak baik biasanya tereliminasi dengan sendirinya dari kehidupan saya, maksudnya bukan tereliminasi menurut Tuhan yang Maha Esa, tetapi dari kehidupan saya sendiri. Atau bisa jadi mungkin malah saya yang nggak baik buat mereka. makanya saya tereliminasi. Atau bisa jadi malah saya yang nggak baik menurut mereka, makanya saya tereliminasi dari pertemanan mereka. Kita kan nggak pernah tahu bagaimana baik buruk, maksudnya bawaan kita kepada orang gitu, maksudnya. Kok bawaan sih? Gambaran. Ya begitulah maksudnya. Tahulah. Untuk teman-teman saya, Yono, ya, yang kemarin respon di Facebook, ya, perlu lihat konten ini kayaknya. Apakah kamu masih bernapas ya? Perlu melihat video saya ini maksudnya, dan kita bisa bernostalgia dengan apa itu namanya, kenangan pada waktu kita kuliah SMA di
dimana kita sama-sama keberatan Makanan paling enak kuliah itu apa ya? keberatan dalam menerima Menerima pelajaran. kita semua kumpulan dari orang-orang yang keberatan dalam menerima pelajaran teknik kimia. Iya. Paling jari ono yo enggak ya kone ngono paling. Aku enggak. Enak ngajak-ngajak. Kalau sudah ngumpul, wah itu golongan si berat itu. Maksudnya berat dalam menerima pelajaran teknik kimia. Memang berat kok. Untuk anak teknik kimia Ya, sekarang berapa tahun? semangat. Lanjutkan sampai dengan selesai. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Pastinya ilmu nanti akan banyak manfaatnya bagi ketika kita sudah bersosialisasi dengan masyarakat. IJE. Tetapi saya menemukan arti kehidupan itu juga ketika dibandingkan dengan karena saya kuliah di Apa teknik artinya? kimia. Kehidupan itu Atau kenapa? dalam arti mudahnya gini, saya kembali ke diri saya sendiri itu melihat apa maksudnya, Mengajak. iya, saya menemukan, saya mudah belajar tentang psikologis, tentang hal-hal yang seperti itu bisa jadi karena saya masuk di jurusan teknik kimia. Coba kalau saya dulu masuk di jurusan psikologis, Wah, jadi profesor. belum tentu saya IP 5. bisa dengan mudah menemukan apa itu namanya Jadi dosen paling. psikologis seperti sekarang ini. Ada teman saya dulu yang begini, dia itu seperti menyesal setelah kuliah di jurusan teknik kimia. Siapa? Karena sekarang pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan teknik kimia. Siapa? Ada deh. Jadi dia bilang, nah kayak Oh, cewek. rugi ya ternyata kita dulu tuh kuliah di teknik kimia. Dia bilang gitu. Terus lu, lah kok iso? Tak tanya balik kan. Lah iya wong aku saiki gak kerja di tempat yang seperti bayangan ketika kita kuliah atau selama kita kuliah di teknik kimia. Itu ngatur pengeran. Siapa itu yang ngatur pengeran? Ngatur pangeran. Loh, nek aku ya Ngatur enggak. pangeran. Justru aku bersyukur karena sudah masuk di jurusan teknik kimia. Karena bisa jadi ketika aku kuliah di jurusan yang lain, bisa jadi aku nggak bisa seperti sekarang ini. Justru karena kuliah di jurusan teknik kimia lah, saya akhirnya menemukan proses hidup yang seperti sekarang ini. Gitu. Walaupun pertemuan ini masih belum lulus karena saya masih hidup. Kan kita taunya ketika nanti kita sudah nggak ada. Oh, iya. Terus gak jelas pokoknya video kali ini. Enak sih kita.